Shalom, shalom. Ya, shalom, selamat siang saudaraku yang saya kasih. Ya, puji Tuhan, tema kita The Power of Love ya. Ini bagian kedua. Kalau tadi pagi saya bagikan firman Tuhan itu dari 1 Yohanes pasal 4, di mana kita kenal hakikat Allah adalah kasih. Allah itu menunjukkan kasihnya kepada kita. Sebenarnya kita manusia yang rusak, yang brengsek, namun Tuhan menyatakan kasihnya. Sehingga kita diminta untuk saling mengasihi. Nah, saudaraku, dalam poin yang kedua ini ada sesuatu yang menarik. Kita boleh melihat bagaimana efek dari kekuatan kasih Allah itu bagi setiap kita. Dari Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39. Nah, saudara yang saya kasih, ketika kita bicara tentang tema ini, the power of love, saudaraku, kalau kita terjemahkan secara poetis itu seperti saya tulis di situ, kekuatan cinta ya, kekuatan cinta. Namun secara puitis, secara bebas bisa kita artikan itu the power of love itu artinya cinta mati. Ya, saya sangat terkesan dengan film yang dibuat oleh orang Reform yang tersebar saya lupa di awal tahun 2000-an kalau tidak salah. Kisah cinta suami istri, belum ada menikah 1 tahun, suaminya itu kena kanker atau tumor ganas begitu ya. Tetapi yang luar biasa, istrinya sangat-sangat mencintai sampai suaminya meninggal. Mereka punya kelebihan fisik di awalnya, sama-sama cakep dan cantik. Namun istrinya cintanya tidak tergoyahkan, tetap mencintai. Itulah cinta mati. Nah saudara, menurut pendapat kebanyakan orang itu kalau kita bicara tentang cinta dan benci, antara cinta dan benci itu sebenarnya beda-beda tipis. Hari ini kita bisa mencintai, besok kucing tai. Kucing tai benci. Ya, hari ini bisa kata I love you, besok I lupa you. Nah saudara, ya menurut saya kalau kita bicara tentang cinta, kasih, sayang. Kalau dibalik pun ya kata ini cinta, kasih, sayang dibalik-balik itu tetap memiliki makna yang sama. Nah, namun kalau kita mengkaji lebih dalam tentang bagaimana tentang cinta, sebenarnya ada dua energi yang besar atau dua kekuatan ya dari energi tentang cinta ini. Pertama adalah energi yang positif, kedua negatif. Energi yang positif itu berasal dari Allah. Energi negatif itu berasal dari manusia atau juga dari kekuatan iblis. Tinggal siapa yang menguasai kita. Kita melihat dalam dunia sekuler, ketika kita izinkan kekuatan cinta itu berdasarkan manusia, kita bisa berbuat jahat kepada seseorang. Bahkan kita rela membunuh orang lain. Ya, ini karena kekuatan manusia. Tapi ketika kita menggunakan kekuatan Allah, maka di situ kita bisa menerima orang yang sebenarnya tidak pantas untuk kita cintai, orang sebenarnya tidak layak untuk kita terima, namun kita merasa welcome. Walaupun kita punya alasan, saya tidak suka dengan dia, tapi saya bisa menerima dia apa adanya. Saudaraku, ini hal yang menarik yang perlu kita pikirkan dalam ibadah kita ini. Jadi 3 ibadah dengan judul yang sama, saya menyampaikan dengan berbeda supaya kita diperkaya. Saudara bisa ikut di YouTube Gibeting Serep ya, bisa ikuti mendalami hal ini. Nah, saudara, ketika kita bicara tentang cinta ya atau kasih yang secara rohani lebih kuat spiritnya kasih. Kasih itu adalah salah satu elemen yang paling penting dalam kehidupan manusia. Kalau tidak ada cinta, cuma diisi dengan kebencian, rasa tidak suka, dendam, kita bisa berbuat sesuatu yang tidak benar. Ingat Hitler, karena kebencian terhadap orang Yahudi, dia melakukan sesuatu yang kejam di kamp konsentrasi. Dia membunuh sekitar 6 juta orang Yahudi karena kebencian. Nah saudara, jadi kita melihat bahwa kasih itu juga memiliki pengaruh. Pengaruh, influence. Ya pengaruh yang begitu kuat dalam hidup ini. Jadi cinta punya kekuatan luar biasa. Seorang polisi
Kemarin beritanya meninggal dunia, polisi ini hanya pangkatnya kalau tidak salah Aibtu. Ya, beliau dipanggil Tuhan. Beliau ini polisi yang sangat berjasa dengan pangkat, mulai pangkat yang rendah, beliau dedikasikan hidupnya untuk orang lain. Dia mengasuh orang-orang yang tidak bisa diasuh, dia angkat anak, gaji terbatas sebagai seorang polisi, namun beliau mencari uang untuk tambahan bagaimana anak-anak angkat dipelihara. Ini sesuatu yang luar biasa, tanpa kasih nggak mungkin. Ya, beliau jatuh kecelakaan lalu tidak terobati terus meninggal. Ya, nah saudara, yang menarik istrinya, walaupun merasa sedih ditinggalkan suaminya, istrinya berkata, kami sekeluarga tetap punya komitmen untuk memelihara anak-anak ini. Cinta itu mengalahkan segala-galanya. Ya, nah saudara yang saya kasih, jadi cinta itu bisa mengubah hidup seseorang atau menghancurkan hidup seseorang. Cinta. Ya saudara, tadi saya katakan beda-beda tipis ya. Hari ini cinta, besok bisa benci. Ya saudaraku, karena itu kita akan belajar hari ini. Ya kita akui dengan jujur dalam rumah tangga, dalam hidup bersama. Kadang-kadang kita melalui gangguan yang disebut dengan distorsi. Gangguan. Karena itu kita perlu memahami tentang kasih. Karena itu izinkan saya berbagi tentang bagaimana kekuatan cinta itu dalam kehidupan kita. Saudara pasti tahu Nick Vujicic ya. Nick ini gak punya tangan, gak punya kaki, bahkan dia pernah sempat dalam hatinya kepingin bunuh diri. Tapi anugerah Allah yang luar biasa, dia dipakai sebagai seorang motivator, bahkan motivator Kristen yang sangat terkenal. Ya terlahir tanpa tangan, tanpa kaki. Saudara, Nick ini memiliki banyak kekurangan pada tubuh jasmaninya. Tetapi bagi Kanai, ya, Kanai seorang gadis yang luar biasa. Bagi dia Nick itu merupakan sosok yang begitu sempurna. Yang dapat mengisi kekosongan di hatinya. Ya, saudara yang saya kasih, kebaikan dan keindahan hati Nick yang terpancar ya, dari dalam dirinya itu mampu menutupi segala kekurangan fisik Nick di mata Kanai. Saudaraku, sehingga ia pun mampu melihat Nick secara utuh. Singkat cerita setelah setahun berpacaran, dia melihat Nick dengan begitu menariknya. Ketika mengisi acara seminar, dia jatuh hati. Lalu setelah 1 tahun berpacaran, ya Kanai dengan Nick Vujicic mengambil keputusan untuk mengikat janji setia di hadapan Tuhan dalam sebuah peneguhan nikah. Saat ini mereka sudah dikaruniai ya 2 orang anak. Mereka membina keluarga secara luar biasa. Kalau kita melihat secara fisik, siapa seorang gadis yang cantik mau mencintai seorang yang cacat? Suatu hari ketika saya diminta untuk mendoakan profesi psikolog dari Unika. Karena ada beberapa yang Kristen, saya mewakili Kristen. Lalu saya begitu tertarik melihat seorang gadis Chinese. Cantik, dia juga psikolog. Lalu suaminya, maaf saya tidak ada rasis ya, tidak. Ya, kebetulan suaminya orang Papua, maaf burut. Orang Papua dan maaf bukan masalah Papuanya. Yang saya persoalan cacat, polio, pakai krek jalan. Tetapi dia sangat mencintai suaminya. Dia tidak memikir rasisnya dan cacat dari suaminya. Saya begitu terharu, sempat saya tanya, kamu sungguh-sungguh cinta, bagiku dia adalah segala-galanya. Kekuatan cinta. Mengapa saya katakan cinta itu ya sulit ya. Kadang-kadang kita maunya yang kayak begini, tapi rupanya ada kayak begini. Ya kan? Kita tidak bisa mengukur cinta itu secara fisik, secara materi, atau secara lahiriah. Nah saudara, itulah kekuatan cinta. Saudaraku, kita melihat dari sisi Allah sekarang ini. Ya, saya sedang menggumuli tentang akhir zaman. Karena rencana saya bulan April tunggu semua mahasiswa terkumpul atas bawah. Saya akan bicara tentang ini serius. Jangan kita main-main dengan hidup ini. Tanda-tanda zaman semakin nyata. Bencana demi bencana. Saya berani berkata,
Ini waktunya Tuhan ingin memurnikan umat Tuhan. Ya, saya lagi sedang merenungkan refleksi perjalanan Israel menuju ke tanah perjanjian Kanaan. Dan proses perjalanan mereka itu menjadi perenungan saya. Bahwa kita pun sedang berjalan dalam perjalanan iman. Kita sedang dimurnikan. Kita perlu serius menghadapi hidup ini. Jangan engkau hanya punya purpose, tujuan hidupmu mau jadi apa. Tapi mari bangun hidup rohanimu. Ini yang paling penting. Karena kita nggak tahu kapan dia datang. Karena memang tidak ditulis. Tapi tanda-tanda kedatangan Tuhan itu semakin nyata. Tapi menarik ayat ini. Dan saya sudah siapkan Intan dalam doa malam Rabu kemarin menyinggung ayat ini. Saya bacakan ayat ini untuk saudara. 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Perhatikan, tetapi Tuhan sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada orang yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ayat ini sering kali digunakan untuk melecehkan Tuhan. Mana kalau Tuhan itu ada, mana janjinya? Ya, seringkali kita berpikir tentang kedatangan, itu nonsen, nggak ada itu. Ya, apalagi kalau kita melihat sejarah penulisan Alkitab dari dulu dikatakan berjaga-jagalah, waspadalah, Tuhan akan datang. Mana? Tapi kita lihat, kenapa Tuhan tidak datang sampai sekarang ini? Saya sudah katakan di awal, sekarang sedang dimurnikan. Yang serius cinta Tuhan yang mana? Ya saudaraku, dan kita melihat, ya terjadi banyak pergeseran. Kalau saya mengamati di Israel, di mana tempat basisnya gereja yang pertama di Yerusalem. Sekarang di Israel hanya 2% agama Kristen. Sangat menyedihkan, walaupun begitu banyak orang Kristen pergi ke Israel. Tapi di sana sangat sedikit. Turki di tempat basisnya kekristenan hancur. Dan kita melihat sekarang tempat basisnya Kristen sekarang ini dihancurkan. Belasan ribu yang meninggal akibat gempa bumi. Bukan kita syukuri, tapi ini sebagai perenungan bagi kita. Justru kita berdoa ada banyak orang Indonesia juga menjadi korban di sana. Saudaraku yang saya kasih, jadi kalau sampai Tuhan belum datang, perhatikan, dia masih memberikan kesempatan. Ya, kesempatan untuk kita datang kepada Tuhan. Nah saudaraku, ini hal yang menarik. Saya coba merenungkan di zaman Nuh. Tuhan sudah berkata bahwa akan datangkan banjir, penghukuman. Tapi di zaman Nuh mereka tidak responi, mereka hidup berpoya-poya. Ya, hancur-hancuran hidup mereka. Diajak untuk masuk ke Batra, mereka nggak mau. Akhirnya kita tahu kan, semua mati. Kecuali Nuh, ketiga anak, istri, ketiga anak, ketiga menantu yang selamat. Itu menggambarkan kepada kita juga akan terjadi seperti itu nanti. Nah kita melihat jadi kesabaran Tuhan itu supaya kita itu berbalik dan bertobat. Nah begitu kekuatan kasih Allah. Nah tadi pagi saya menyinggung ayat ini, Roma 5 ayat 6 sampai 10 kita bisa melihat. Ayat yang ke-6 ketika kita masih lemah. Ayat 7 ketika kita masih berdosa. Ayat 10, ketika kita masih setru atau musuh. Ketiga ayatnya menjelaskan dalam kondisi tanda petik. Tidak beres di hadapan, atau mungkin pakai istilah brengsek. Rusaknya manusia. Justru Tuhan mati untuk kita. Kita melihat bagaimana kekuatan cinta yang ditunjukkan oleh Allah. Artinya apa? Ketika dalam kondisi kita musuh, berdosa, dan tidak berdaya. Artinya apa? Tidak ada andil, tidak ada sesuatu yang bisa kita banggakan di hadapan Allah. Sampai Tuhan merasa tidak tahan, begitu baiknya manusia, begitu hebatnya manusia sehingga dia tidak tahan, saya perlu tolong. Tidak ada yang bisa dibanggakan. Tapi dalam kondisi yang rusak seperti itu, Yesus datang mati untuk kita. Biarlah kita belajar hari ini. Kalau kita memahami Tuhan begitu mencintai kita. Luar biasa. Saya yakin
Ketika kita merefleksi cintanya Tuhan itu kepada kita, pasti ada dorongan dari hati kita untuk melakukan yang lebih lagi. Sehingga kita tidak lagi memikirkan diri kita, ini penyakit akhir zaman. Dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5. Kita berpusat pada diri kita tamak, ya, kita mulai krisis diri, kita munafik, beragama tapi tidak hidup keagamaan ditonjolkan, tidak hanya menjalankan ibadah tapi perilaku agamanya tidak. Itu kondisi itu sudah terjadi sekarang ini. Nah saudaraku, kita belajar. Yesus mati di gambar ini for you, untuk Anda. Begitu cintanya Tuhan. Coba ngomong kiri kanan dengan teman sebelah, Tuhan mencintaimu. Haleluya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap panggilan Tuhan dalam hidup ini ya dimaksudkan supaya kita memperoleh yang terbaik dalam hidup kita. Jadi Allah memanggil Anda dan saya dengan tujuan pasti supaya kita memperoleh yang terbaik. Nah sekarang kita protes. Kenyataannya enggak yang terbaik. Kita selalu mengukur apa yang kita lihat, yang kita rasakan sekarang. Mari kita belajar. Panggilan Tuhan dalam hidup saudara itu dimaksudkan agar saudara dan saya memperoleh yang terbaik. Saudara yakin, cintanya Allah memungkinkan saudara akan mengalami yang terbaik. Saya rasakan itu. Kalau saya tidak di dalam Tuhan, enggak mungkinlah saya bisa menikmati, ya maaf ya, luar negeri, kehidupan, pelayanan, berapa tempat di luar negeri. Saya merasa, enggak mungkinlah saya orang desa. Ya, saudaraku, tapi kebaikan Tuhan memungkinkan itu. Saudara, Tuhan memanggil kita supaya hidup kita diselamatkan. Itu yang terbaik, sehingga kita tidak binasa. Nah biarlah kita belajar untuk menyadari panggilan ini. Panggilan hidup, dengan janji hidup yang kekal. Zoe, bahasa Yunani hidup, bukan bios. Bios itu bioskop, gambar hidup tapi tidak ada kehidupannya. Zoe, ada nilai. Ya saudaraku, tidak ada manusia yang benar. Saya katakan singgung tadi di hadapan Tuhan. Karena manusia berada dalam kuasa dosa. Dan tidak ada manusia yang bisa meluputkan diri dari hukuman Allah. Roma 6:23, semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6:23, sebab akibat dosa itu maut. Tidak ada seorang pun yang akan bebas dari murka Allah. Tapi Allah sang inisiator. Allah sang inisiator yang mengambil inisiatif untuk mendamaikan saudara dan saya dengan Bapa melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Yesus menjadi substitusi, pengganti dosa. Tanpa ada pengganti dosa tidak akan mungkin ada keselamatan karena semua manusia berdosa. Dengan segala perbuatan baik kita, kehidupan agama kita, enggak mungkinlah tanpa Yesus. Karena Yesus satu-satunya jalan, tadi pagi saya katakan, anak yang tunggal dari kata monogenos, dari kata monogenes. Satu-satunya yang paling unik, jalan menuju surga hanya di dalam Yesus, in Christ. Di luar itu enggak ada. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi kematian di atas kayu salib memungkinkan saudara dan saya mengalami namanya rekonsiliasi dengan Bapa. Karena Yesus adalah pendamainya. Saudara, Tuhan tidak hanya ingin menyelamatkan saudara. Sekali lagi, Tuhan tidak hanya ingin menyelamatkan saudara dan saya. Tapi Tuhan juga ingin kita memiliki keyakinan, kepastian, keselamatan kita. Seringkali saya tanya, kalau Anda meninggal hari ini, kamu yakin masuk surga? Ada banyak yang tidak yakin. Tadi sudah saya singgung Roma 5 ayat 6 sampai 10. Ketika kita tidak berdaya, ketika kita masih berdosa, ketika kita masih musuh, Dia mati untuk kita. Allah menunjukkan kasih-Nya dengan mengutus anak yang tunggal mati untuk kita. Ayat ini menjelaskan kepada kita adanya sebuah penekanan. Kita bisa melihat dari ayat ini. Adanya sebuah penekanan akan kepastian keselamatan. Jadi bicara keselamatan bagi kita yang ada di dalam Kristus. Pasti selamat. Saudara,
Apakah kita memiliki keyakinan akan keselamatan kita? Apakah kita yakin bahwa apapun yang terjadi dalam hidup ini, Allah tetap mengasihi kita? Jujur, terkadang kita mungkin bertanya, ya, kita mungkin bertanya, berapa banyak lagi yang harus kita lakukan agar Tuhan mencintaiku? Bisa jadi orang yang memiliki pandangan teologi yang keliru, berapa banyak? Saya katakan apapun yang kita lakukan tanpa anugerah Allah, nggak ada artinya. Ya, saya tidak mengajar tentang hyper grace. Itu ajaran yang bisa keliru. Memaknai anugerah Allah dengan ekstrim. Kalau kita sudah hidup dalam anugerah, hiduplah dosa semaunya kita. Itu sangat ajaran yang begitu populer di Singapura oleh seorang tokoh pendeta yang punya nama. Saya tidak setuju dengan hyper grace. Tapi kita yakin anugerah Allah memungkinkan kita bisa datang pada Allah. Bukan karena perbuatan kita. Tapi anugerah Allah juga mengajar pada kita meresponi anugerah Allah dengan penuh tanggung jawab. Jadi jangan kita gunakan alasan karena anugerah Allah lalu kita berbuat dosa. Justru anugerah Allah itu membuat kita berkata tidak kepada dosa. Saudaraku, atau apakah Tuhan masih terus sabar saat kita jatuh terus di dosa yang sama diulang-ulang? Apakah Tuhan sabar ketika kita jatuh atau hidup berkubang dalam dosa yang sama terus? Atau kenapa kita begitu menderita pada saat ini? Apakah Tuhan tidak mengasihi saya lagi? Mungkin saudara bertanya. Begitu mudah bagi kita meragukan kasih Allah, bukan? Karena itu Rasul Paulus sekali lagi memberikan jaminan, keyakinan akan keselamatan bagi setiap orang yang mengikut dia. Mari kita soroti Roma pasal 8, 31 sampai 30. Ada 3 hal yang menarik yang dapat kita pelajari dari ayat ini. Pertama, tidak ada perlawanan, tidak ada oposisi. Mari kita bacakan ayat 31 dan 32. Roma pasal 8 ayat 31 dan 32. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Wow. Ayat ini ayat yang menggugah hati, membuat kita bisa tenang. Sekali lagi, kita lihat ayat ini dengan baik. Ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan? Tidak ada oposisi, tidak ada perlawanan. Karena apa? Dari ayat ini kita bisa belajar bagaimana kita melihat Allah yang omnipoten, maha kuasa, ada di pihak saudara dan pihak saya. Kita enggak sendirian. Jadi kalau kita mempertanyakan, meragukan tentang cintanya Allah, berhentilah hari ini. Allah sangat mencintai dan Allah yang mencintai saudara selalu ada bersama dengan saudara. Ketika tugas saudara dalam bimbingan, skripsi saudara, tesis saudara mungkin ditolak, ingat Allah tetap ada. Tinggal saudara bertanya, apa yang Tuhan mau di balik kegagalan ini? Ya Tuhan selalu ada. Ketika engkau merasa patah hati, dikecewakan. Kenapa sih katanya dia cinta, kenapa sekarang meninggalkan saya? Dengarkan, saudara bertanya. Tuhan tetap ada bersama dengan saudara. Saudaraku ingat, Allah yang Maha Kuasa ada di pihak Anda. Kalau kita bayangkan ya, dalam kondisi kita mengalami kesulitan, tiba-tiba ada orang baik, sahabat kita berikan support. Tenang ya dik, tenang ya teman, tenang ya bro, sis, tenang ya. Ketika dia katakan tenang, ada semacam kedamaian karena kita disupport oleh teman kita. Lebih-lebih kalau kita punya keyakinan Tuhan ada di pihak kita. Oh, ya dengan teman saja kita bisa terhibur, lebih-lebih Tuhan. Kadang-kadang kita nggak peka dengan itu ya. Kita merasa sendirian, tidak ada yang mau tahu.
32, ayat 32. Menarik. So. Wah, ini ayat yang luar biasa. Saya suka dengan ayat ini. So. Dikatakan sekali lagi, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. So. Tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Bapa, ini gambaran analogi. So. Bapa rela melepaskan anak yang tunggal satu-satunya yang unik, monogenes itu. Diserahkan untuk saudara dan saya. Dia tidak menyayangkan. David Livingstone, seorang misionari dari Inggris yang terjun di Afrika, mengatakan, Bapak memiliki satu anak. Dan satu-satunya anak itu, dia rela disuruh pergi ke Afrika. Itu menjelaskan untuk kasih Allah. Bagaimana rela melepaskan anaknya untuk mati untuk Anda dan saya. Jujur aja, berapa orang sempat saya tanya, termasuk Pak Stanley. Pak Stanley, relakah Bapak aksa serahkan untuk menjadi hamba Tuhan? Ya, beliau katakan, ya, susah ya Pak ya. Berat, anak satu diserahkan, gak gampang. Ya saudara, Abraham, anak satu-satunya. Dalam Kejadian 22, Bram, iya Allah. Dalam teks bahasa Ibrani ada kata-kata yang menarik, note, yang tidak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Abraham menjawab, iya aku di sini Tuhan. Aku siap melakukan apa yang kau perintahkan. Tuhan ngomong, Bram, bawa anakmu ke Gunung Moria. Serahkan bagiku. Anak satu-satunya. Seringkali Tuhan menguji kita. Bagaimana cinta kita kepada Tuhan. Memberikan yang paling kita cintai yang terbaik. Bapa menjadi contoh. Kalau Bapa tidak menyayangkan yang terbaik diberikan kepada kita, manusia yang brengsek, yang tidak berkenan. Lebih-lebih yang lain, perhatikan. Termasuk pacar, pekerjaan, studi saudara. Masa Tuhan tidak perhatikan, rela mati untuk Anda. Masa yang lain tidak peduli. Yang saya boleh gambarkan secara teologis. Kalau masalah dosa, itu masalah berat, masalah besar. Perbuatan manusia pun tidak dapat menyelesaikannya. Hanya Yesus. Kalau sampai Yesus lakukan itu, masa Yesus tidak sanggup melakukan yang lain yang sedang berpihak kepada Anda dan saya? Masa dia diam? Buktinya dia diam gak menolong. Perhatikan, diamnya Tuhan pasti ada maksud yang di luar apa Anda duga dan saya duga. Belajar peka untuk hal ini. Kadang-kadang seringkali yang tidak enak kita rasakan. Bukan berarti Tuhan tidak cinta. Cintanya Tuhan tidak perlu diragukan. Membuat kita tidak ada perlawanan. Jadi kalau saudara merasa hari ini saudara gagal, dengarkan. Tuhan tetap cinta saudara. Kasih Allah tidak akan menghindarkan kita dari orang yang ingin menghancurkan kita. Kasih Allah tidak akan menghindar kita dari segala penderitaan kesulitan. Tapi dengarkan, Allah berjanji satu hal. Bahwa apapun yang terjadi, tidak akan ada yang dapat menggagalkan rencana Allah dalam hidup saudara dan saya. Ini prinsip kita pegang. Karena Allah ada di pihak kita. Tidak dapat menggagalkan. Musuh orang apapun, bahkan penyakit masalah tidak dapat menggagalkan. Allah yang sudah merencanakan untuk Anda akan jalan terus yang terbaik bagi saudara dan saya. Nah saudaraku yang saya kasih, dia akan mengubah kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Karena itu marilah kita berkata, ya, aku mau seperti engkau. Ya, aku mau seperti engkau. Dalam kesulitan apapun, itu rencana Allah untuk Anda dan saya. Maka jangan saudara selalu berpikir secara materi saja. Di balik segala kesulitan, ingat, Allah sedang menuntun Anda. Kesulitan-kesulitan itu menjadi batu lompatan Anda untuk lebih naik. Mari kita belajar terus naik. Jangan terus menurun. Tetap naik terus. Seperti burung gagak kan. Dengan sombongnya di punggung Raja Wali. Dia patuk belakang punggungnya
Raja Wali tenang aja. Dia naik terus. Masa bodoh walaupun sakit sebenarnya. Ketika naik ke atas, burung elang sudah tidak tahan. Karena kurang oksigen, jatuh mati. Biarlah kita juga begitu, saudaraku ya. Jadi apapun terjadi, naik terus. Percaya, Tuhan akan menolong kita untuk naik terus. Dalam kesulitan apapun. Gak usahlah pusing dengan omongan orang, dengan segala macam. Yang penting betul-betul saudara meresponi cinta Tuhan dengan benar. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Namun jujur ya, seringkali hati kita yang mempercayai bahwa saat kehidupan kita tidak berjalan sesuai dengan rencana kita. Jujur, seringkali kita menuduh Tuhan. Ya, mungkin secara tidak terang-terangan kita berkata, engkau enggak baik Tuhan. Kenapa sih aku mengalami seperti aku sudah berdoa, puasa untuk hal ini. Engkau enggak baik. Saya pernah merasakan itu, saya merasa Tuhan kok enggak berpihak. Saya sudah sungguh-sungguh, kenapa engkau begitu mengizinkan seperti ini. Engkau enggak baik, hati-hati. Jangan sekali-kali kita menuduh Tuhan. Ya, Tuhan tidak pernah merancangkan rancangan kecelakaan. Dia selalu merancangkan rancangan masa depan yang penuh harapan. Masa depan yang cerah. Tapi seringkali kita menuduh Tuhan. Ketika kita gagal, berhenti. Tuhan mencintai kita. Setiap kali kita meragukan kasih Allah. Ketika kita meragukan, mempertanyakan bagaimana besar kasih Allah. Dengarkan, pandanglah salib Kristus. Itu aja. Jadi kalau kita punya perspektif pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Ketika Yesus sudah memberikan hidupnya, nyawanya, apalagi yang tersisa. Semuanya diberikan untuk Anda dan saya. Dan perspektif inilah akan menolong kita untuk menerima keadaan kita apa adanya. Sehingga kita bisa bersyukur memuji Allah. Sangat disayangkan, memang kita banyak ditipu oleh dunia ini. Kita mengukur hidup selalu dengan gambaran sukses secara manusia. Kita tidak pernah berpikir lewat masalah itu semua Tuhan ingin membentuk karakter kita. Agar kita seperti Yesus. I want to be like you. Aku mau menjadi seperti engkau. Harusnya begitu. Perhatikan, semuanya sudah diberikan kepada kita. Pengorbanannya. Kematian Kristus merupakan bukti maksimal dari kasih Allah kepada kita. Itu bukti maksimal. Puncak kasihnya didemonstrasikan di Bukit Golgota. Nah tadi kita sudah baca Roma 8:32. Allah sudah menyerahkan anaknya yang paling dicintai untuk kita, manusia yang berdosa. Bagaimana mungkin, perhatikan bagaimana mungkin kalau Tuhan sudah mencintai saudara dan saya, bagaimana mungkin dia tidak melakukan hal-hal lain yang lebih mudah. Yang lain itu lebih mudah karena kematian yang paling berat. Itu bukti cintanya. Dia rela melepaskan itu demi Anda dan saya. Masa yang lain, masalah studi, masalah pacaran, masalah pekerjaan, masalah keluarga. Tuhan tidak bisa, Tuhan pasti bisa. Ngomong kiri kanan, Tuhan pasti bisa. Luar biasa. Nah kalau hal ini ada, so kita akan bersyukur. Wajah kita tidak wajah. Ya, tidak wajah pari. Wajah pepaya. Wajah kita wajah yang bersuka cita. Amin. Lihat kira kan mukanya walaupun pakai masker. Ada sukacita enggak? Kalau meragukan buka masker sebentar. Iya, so. Tuhan ingin kita terus bersuka cita. Ya. Ayat kesukaan saya itu Roma 8:32 itu menghibur. So. Tuhan melakukan segala hal untuk kita. Luar biasa. Nah, yang kedua. Ayat 33 sampai 34. Mari kita baca. Roma 8 ayat 33 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati. Bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Ayat ini ayat menarik. Tidak ada penghukuman bagi kita. Saudaraku,
bagi kita orang-orang pilihan Allah yang sudah percaya kepada Kristus, dikatakan tadi dibenarkan oleh Allah. Mengalami yang namanya justification, pembenaran. Oleh karena kita beriman kepada Allah, kita dilepaskan dari hukuman Allah. Tuhan membenarkan Anda dan saya. Karena itu tidak mungkin Allah berbalik pikiran. Sekali lagi tidak mungkin Allah berbalik pikiran dan menghukum saudara dan saya. Anugerahnya memungkinkan kita diterima. Enggak mungkin lah. Yakin itu. Dan Kristus pun yang menjadi hakim nanti dikatakan dalam ayat 34. Pada hari penghukuman tidak akan memvonis Anda. Kalau toh ada pengadilan Kristus. Pengadilan Kristus untuk orang percaya itu bicara bukan tentang sorga, neraka. Bicara tentang upah, mahkota. Di situ akan dites apakah yang Anda lakukan selama hidup beriman. Apakah yang sudah Anda lakukan selama Anda hidup sebagai orang Kristen. Itu akan diuji di pengadilan. Tapi masalah sorga itu menjadi bagian kita yang sudah percaya kepada Tuhan. Nah saudaraku, Kristus menjadi sentral hidup kita. Dikatakan tadi tidak ada penghukuman. Roma 8 ayat 1 dijelaskan ketika kita ada dalam Kristus tidak lagi ada penghukuman. Luar biasa ya. Ini sesuatu yang menarik. Iblis memang tidak tinggal diam. Iblis memang tidak tinggal diam. Dia akan selalu menuduh saudara dan saya. Terutama saat kita gagal, saat kita jatuh dalam dosa. Iblis akan terus merongrong saudara untuk meragukan, untuk mempertanyakan bagaimana kasih Allah. Sehingga apa? Tanpa kita sadari kita semakin jauh dari Allah. Itu seringkali kita alami. Kadang-kadang jujur saya pun kadang-kadang ingin ditipu perasaan saya. Aku sudah tidak berarti, aku sudah tidak berharga. Kita selalu dibayangi oleh kesalahan kita. Tanpa sadari kita diseret jauh dari hadiratnya. Dengarkan. Kita bisa keliru, kita bisa salah. Kita bisa gagal. Tapi hati-hati. Kalau kita sudah sadar kita bisa keliru, selesaikanlah di hadapan Tuhan. Ya datanglah kepada Tuhan. Akuilah dosamu. 1 Yohanes 1 ayat 9. Tuhan itu adil. Dia akan menerima kita. Dan jangan izinkan suara iblis mengatakan kamu berdosa. Enggak mungkinlah Tuhan mencintai kamu. Tuhan mencintai engkau. Ya luar biasa. Yang penting kita mau bereskan. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi iblis selalu merongrong kita. Membuat kita jauh. Kita ya tidak perlu merasa terus menerus merasa menjadi orang terhukum. Datang kepada Tuhan dengan pertobatan. Dan menangis di hadapan Tuhan itu yang paling penting menyesali. Dan ada langkah konkret setelah itu apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki. Saudaraku, saat kita serius untuk hidup dengan Tuhan Yesus. Kita perlu belajar melawan tuduhan iblis dengan apa? Dengan perkataan Tuhan. Karena itu hubungan saat teduh kita dengan Tuhan. Itu akan memperkaya kita. Ketika ada dorongan suara iblis lewat pikiran perasaan kita mungkin. Iblis tidak ngomong, hei jatuhlah dalam dosa. Enggak. Iblis memakai strategi yang begitu halus tanpa kita sadari. Kita digiring dengan opini-opini dalam suara hati kita untuk menjatuhkan kita. Iblis tidak berkata, hei Bang Fredrik jatuhlah. Enggak. Ingat teori kodok? Ya, teori kodok itu simple. Jadi kalau ingin menaklukkan kodok, jangan coba-coba saudara ambil dandang atau panci, saudaraku, lalu masukkan ketika air panci atau dandang itu mendidih, masukkan kodok. Kodok berusaha lompat. Untuk menaklukkan kodok itu gampang. Ambil air dingin, masukkan kodok air dingin. Kodok tidak akan lompat. Lalu Anda panaskan kompor, ketika air mulai hangat, kodok itu akan menyesuaikan dengan hangatnya air. Semakin panas, semakin dia menyesuaikan diri. Akhirnya tidak kuat, ketika mendidih dia mati. Itulah cara setan. Bisa kalau pacaran ya. Tanganmu halus. Bukan orang halus oke ya. Tanganmu halus. Ya hati-hati. Cewek-cewek ya. Ketika mulai tanganmu halus. Tujuan ingin memegang tangan. Bajumu merek apa ya? Kok bagus ya? Naik ke atas. Kancingmu
Merek apa ya? Boleh buka satu dong kancingnya. Dibuka satu. Dalam hati kalau boleh dibuka lagi semuanya dong. Itulah laki-laki. Kelemahan di mata. Halus, maka hati-hati dengan strategi-strategi. Maaf ya, sudah konseling berapa ratus orang. Kenapa wanita jatuh dalam hubungan seperti itu. Maka kata nenek kalau berpacaran, ya jangan di tempat yang gelap. Itu berbahaya. Kalau mau pacaran, belajar seperti belajar ilmu kimia. Jangan. Belajar ilmu kimia setelah terima teori masuk ke laboratorium untuk praktikum. Ya, nah hasilnya tadi carinya ilham, tapi dapatnya hamil. Nah itu namanya apa? LKMD. LKMD itu lamaran carry, meteng, disi. Ini penyakit orang Sumatera, nggak tahu, nanti tanya ke Bang Predik yang sudah bisa baca karena istrinya orang Jawa. Lamaran carry, meteng, disi. Atau MBA. Tadi pagi saya katakan 425 kasus di Wonosobo menikah ya dispensasi karena pernikahan dini di bawah 19 tahun. Ya, dan saya tidak punya waktu menjelaskan tadi pagi detail dengan data statistik 2019 hanya 2000. 2020 naik ya belasan ribu sampai 20 ribuan. Padahal kan suruh jaga jarak ya, malah tambah melekat. Nah itu terjadi fenomena. Saudaraku yang saya kasih, kita perlu sadar ini. Mari kita bangun kehidupan kita secara serius hidup dengan Yesus. Kita perlu belajar melawan tuduhan iblis dengan firman Tuhan. Saya begitu yakin. Ketika firman Tuhan yang menjadi bagian saat teduh kita, menjadi tameng kita. Ketika ada godaan. Seperti Yesus katakan kan, kalau benar kamu adalah Tuhan, ubahlah roti menjadi batu. Batu menjadi roti. Yesus bilang kalau mau, dia bisa ubah batu itu jadi roti. Tapi dia katakan manusia hidup dari firman Tuhan. Ketika dirayu selalu dikatakan ada tertulis. Mengapa saya begitu yakin? Orang kalau tidak hidup berdasarkan firman Tuhan, dia akan gampang tertipu dan jatuh. Ya. Saudaraku, dalam pemuridan materi itu akan kuat disampaikan. Nah puji Tuhan iblis saya katakan tadi tidak tinggal diam. Dia selalu ingin menuduh kita. Saat kita jatuh dia merongrong kita. Ya karena itu kita perlu serius dengan Tuhan. Ya. Kita dibenarkan ya hanya atas dasar karya Kristus di atas kayu salib yang sudah selesai hari ini sampai hari yang akan datang. Salib. Luar biasa kan? Bukan hanya hari sampai akan datang. Ini membuat kita yakin akan keselamatan kita. Tapi dengarkan, ini jangan dijadikan alasan untuk kita bisa bermain-main dengan dosa. Justru kita semakin menjadi bertanggung jawab. Saya katakan tadi anugerah itu memberikan tanggung jawab. Perhatikan, ya kekuatan kasih Allah pertama, tidak ada oposisi, tidak ada perlawanan. Kedua, tidak ada penghukuman. Yang ketiga, tidak ada pemisahan. Luar biasa. Ayat yang menggugah iman. Mari kita lihat. Roma pasal 8 ayat 35 sampai 39. Dikatakan demikian. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Ini pernyataan ya luar biasa ya, retoris. Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Perhatikan, sama-sama kita baca yuk ayat 37, 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saya akan baca sendiri ayat 38. Sebab aku yakin, perhatikan. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat maupun pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Perhatikan ayat 35. Siapakah
yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Ayat 39, saya baca ulang. 39. Atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain. Perhatikan kata lain. Dalam bahasa Yunani kata lain itu dari kata heteros. Dalam bahasa Yunani ada dua kata lain, yaitu alos. Alos itu yang lain dari jenis yang sama. Bisa contoh ya. Yesus kata, aku akan minta kepada Bapa supaya Bapa mengutus penolong yang lain. Alos parakletos. Jadi alos Tuhan katakan, aku minta kepada Bapa supaya Bapa mengutus penolong yang lain. Artinya yang lain di sini adalah yang sama jenisnya. Ya, yang lain tapi jenisnya sama. Itu maksudnya. Karena Yesus dengan Roh Kudus sehakikat adalah Allah. Ya, saudaraku ya. Nah, tapi di sini makhluk yang lain dari kata heteros benar-benar berbeda. Dikatakan apa? Kalau toh ada kuasa-kuasa, termasuk yang lain atau planet Mars misalnya, tidak akan bisa memisahkan kita. Kenapa? Kuncinya di ayat 37. Karena kita lebih dari pemenang. Amin. Ngomong kiri kanan. Saya lebih dari pemenang. Ya, dahsyat. Sehingga tidak ada yang bisa memisahkan kita. Ayat 37 dalam terjemahan King James. Kita adalah penakluk ulung oleh karena Kristus. Kalau saya gambarkan penakluk ulung seperti ini. Ketika kita lari di gelanggang, arena, atlet, kita lari. Kita sudah melewati teman-teman kita waktu lomba lari, berapa putaran, kita sudah meninggalkan. Lalu kita melewati dia lagi, itu lebih dari pemenang. Artinya kita sudah lebih dari mereka. Itulah kita karena Kristus. Saudaraku, tidak ada yang bisa memisahkan kita dengan kasih Kristus. Paulus memulai dengan memberikan pertanyaan retorika. Kita lihat ayat 35 sampai 39. Karena bukan usaha kita yang membuat Tuhan mengasihi kita. Tapi karena inisiatif kasih Kristus pada kita, dia memberikan kemenangan itu pada kita. Kasih Tuhan seperti Tuhan itu sendiri. Tetap tidak berubah dan tidak tergoyangkan dan setia. Dengarkan, kasih Tuhan itu seperti Tuhan itu sendiri. Tetap tidak berubah, tak tergoyahkan, setia. Dia tetap cinta. Itulah kekuatan cinta. 3 hal kita pelajari. Pertama, tidak ada perlawanan, tidak ada oposisi. Karena Tuhan ada di pihak kita. Jangan pernah kita mempertanyakan lagi. Dia selalu ada bersama dengan Anda dan saya. Yang kedua, tidak ada penghukuman. Dalam Kristus sudah ada jaminan. Kita tidak akan mungkin dihukum. Ya, kalau memang kita jatuh dalam dosa, selesaikanlah sekarang. Beresin di hadapan Tuhan. Tuhan tetap cinta Anda. Yang ketiga, tidak ada yang dapat memisahkan Anda dengan Tuhan. Ya, karena Anda adalah pemenang. Tuhan memberkati. Mari kita datang pada Tuhan.